Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat matematika, untuk kelanjutan dari bilangan bulat dan pecahan, saat ini kita membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan sebagai bahan untuk pembelajaran jarak jauh kelas 7 pada pertemuan keempat. Perkalian bilangan pecahan biasa itu dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Apabila bilangan pecahan itu A per B dan C per D, maka hasil kedua bilangan itu adalah A per B dikalikan C per D sama dengan, untuk A per B itu pembilangnya A, C per D pembilangnya C, kemudian pembilang dikalikan sehingga hasilnya A kali C per penyebutnya tadi B dengan D juga dikalikan. Jadi A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Kemudian untuk perkalian bilangan pecahan campuran, langkah yang digunakan untuk mengalihkan dua bilangan pecahan campuran adalah dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah berubah ke pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan cara mengalihkan dua bilangan pecahan biasa, yaitu pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Misalkan bilangan itu adalah 3 2 per 5 dan 1 4 per 7. Hasil kalinya adalah 3 2 per 5 itu bisa dinyatakan 17 per 5, sedangkan 1 4 per 7 itu 11 per 7. Jadi 3 2 per 5 dikalikan 1 4 per 7 sama dengan 17 per 5 dikalikan 11 per 7. Pembilang kali pembilang itu berarti 17 kali 11 per penyebut kali penyebut itu 5 kali 7. Hasilnya adalah 187 per 35. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasil perkalian ini bisa dinyatakan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 5 12 per 35. Kemudian untuk perkalian bilangan pecahan desimal, langkah yang digunakan untuk mengalihkan dua bilangan pecahan desimal adalah dengan menggunakan perkalian bersusun, kemudian menghitung banyak angka di belakang koma. Sobat matematika tentu ingat perkalian bersusun untuk dua buah bilangan bulat itu juga kita pergunakan untuk mengalihkan bilangan pecahan desimal. Misalnya bilangan pecahan desimal itu adalah 3,45 dan 1,8. Jika dikalikan dengan cara bersusun, 3,45 dikalikan 1,8, kita tanpa memperhatikan koma terlebih dahulu. Kalau dikalikan 8 kali 5 itu adalah 40. Jadi yang ditulis adalah satuannya 0, kemudian menyimpan 4. 8 kali 4 itu 32, ditambah simpanan 4 tadi jadi 36, masih menyimpan 3. 8 kali 3 itu adalah 24, tambah simpanan 3 tadi jadi 27. Kemudian untuk yang 1 dikalikan 5 itu 5, 1 kali 4 4, 1 kali 3 adalah 3. Hasil ini kemudian kita tambahkan, yaitu 0 6 tambah 5 itu adalah 11, nyimpan 1,
1 tambah 7 tambah 4 itu adalah 12, nyimpan 1 tambah 2 tambah 3 itu hasilnya 6. Kemudian dari hasil ini kita tahu bahwa untuk yang 3,45 ini di belakang koma ada 2 angka. Kemudian yang 1,8 itu di belakang angka ada di belakang koma ada 1 buah angka. Kemudian dari hasil ini dari belakang kita hitung 1, 2, 3, berarti komanya ada di antara 6 dan 2. Dari sini berarti untuk hasil kali dari 3,45 dengan 1,8 adalah 6,210, karena 0 di belakang koma itu di belakang sendiri, maka bisa dituliskan 6,21. Dilanjutkan untuk pembagian pecahan bilangan pecahan biasa. Pembagian 2 bilangan pecahan biasa dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. Sobat matematika bisa cermati, A per B dibagi C per D, maka pembagian dengan pecahan biasa bisa diubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu untuk pembaginya ini yang C per D ini kita rubah ke bentuk penyebut jadi pembilang, kemudian pembilang jadi penyebut. Jadi dibagi C per D itu berubah jadi kali D per C. Hasil perkalian ini diselesaikan dengan perkalian 2 bilangan pecahan biasa. Sebagai contoh, 4/5 dibagi 2/3. Sobat matematika bisa cermati, ini bagi kemudian berubah jadi kali, ya, berubah jadi kali. Namun untuk pembaginya yang 2/3 ini diubah menjadi 3/2, jadi dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian ini dikalikan biasa, pecahan seperti perkalian pecahan biasa, 4 kali 3 kemudian 5 kali 2, berarti hasilnya adalah 12/10. Ternyata 12/10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 6/5. Dan 6/5 ini pembilang lebih besar dari penyebut, berarti bisa dirubah ke bentuk pecahan campuran. Catatan dari hasil ini: 1. Hasil pembagian dapat disederhanakan. Jadi kalau memang hasil pembagian itu atau perkalian itu bisa disederhanakan, maka bisa atau harus kita sederhanakan. Namun kalau toh tidak disederhanakan pun itu juga tidak masalah. Yang kedua, hasil pembagian dapat diubah ke bentuk pecahan lain atau pecahan campuran, bisa juga ke desimal. Sobat matematika bisa cermati pada contoh tadi, hasil pembagiannya itu adalah 6/5, maka kita rubah jadi 1/5. Kemudian untuk pembagian bilangan pecahan campuran. Nah, untuk pembagian bilangan pecahan campuran, kita bisa juga merubah pecahan campuran itu ke dalam pecahan biasa. Setelah berubah ke pecahan biasa, baru dilakukan cara seperti pembagian pada bilangan pecahan biasa. Kita ambil contoh 3/1/2 dibagi 4/5. Untuk yang pecahan campuran ini 3,5 itu bisa kita ubah menjadi 7/2 dibagi 4/5. Ternyata pembaginya adalah berupa bilangan pecahan, sehingga kita ubah menjadi perkalian bentuk pembagiannya ini.
kita ubah jadi perkalian, maka pembaginya yang 4/5 itu kita ubah menjadi 5/4. Kemudian kita selesaikan dengan perkalian pecahan biasa. 7/2 kali 5/4 hasilnya adalah 7 kali 5 per 2 kali 4 hasilnya adalah 35/8. 35/8 pembilang lebih besar dari penyebut, berarti bisa kita ubah ke pecahan campuran yaitu 43/8. Kita lanjutkan untuk pembagian bilangan pecahan desimal. Untuk pembagian pecahan desimal bisa kita lakukan dengan mengubah pecahan desimal itu ke bentuk bilangan bulat terlebih dahulu. Kemudian bisa dilakukan pembagian dengan bersusun, yaitu seperti pembagian pada dua bilangan bulat. Sebagai contoh, hasil dari 2,75 dibagi 2,5 adalah 2,75 itu pembagian bisa diubah ke bentuk per, berarti 2,75 per 2,5. Nah, untuk mengubah agar menjadi bulat, maka pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Agar 2,75 itu menjadi bulat, maka harus dikalikan dengan 100. Kalau pembilang dikalikan 100, otomatis penyebut juga harus dikalikan 100 agar tidak merubah nilai. 2,75 kali 100 itu adalah 275, 2,5 kali 100 itu adalah 250. Berarti pembagian sekarang yang kita lakukan dengan bersusun itu adalah 275 dibagi 250. Sobat matematika bisa cermati pada pembagian bersusun berikut. 275 dibagi 250 itu hasilnya 1. Kemudian 1 ini kita kalikan, hasilnya ada 250. 275 dikurangi 250 hasilnya adalah 50. Nah, ternyata 50 itu tidak bisa dibagi dengan 250, sehingga di belakangnya ini ditambahkan 0. Ketika kita menambahkan 0 yang tidak menurunkan dari atas, maka hasil ini harus dimunculkan tanda koma. Selanjutnya 500 ini dibagi dengan 250, hasilnya 2. Kemudian dikalikan dengan 250, hasilnya 500, ternyata sisa 0. Jadi dari sini 2,75 dibagi 2,5 hasilnya adalah 1,2. Bagaimana kalau perpangkatan bilangan pecahan biasa? Untuk perpangkatan itu kita masih ingat waktu pelajaran di SD bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Kita ambil contoh A per B pangkat 3 itu bisa diubah ke bentuk perkalian A per B dikalikan A per B dikalikan A per B. Kita ambil contoh dalam bentuk bilangan. 9/13 dipangkatkan 2. Berarti yang di dalam kurung itu harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. Artinya 9/13 pangkat 2 bisa diubah ke 9/13 kali 9/13. Sobat matematika bisa cermati, ini adalah perkalian bilangan pecahan biasa. Berarti pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 9 kali 9 itu adalah 81, 13 kali 13 itu adalah 169. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencari pangkat 2 dari 9/13 itu adalah yang pembilang, ini sobat matematika bisa cermati, 9 ini dipangkatkan 2 dulu, kemudian penyebut ini juga dipangkatkan 2. 9 pangkat 2 itu adalah 81, sedangkan 13 pangkat 2 itu adalah 169. Nah, sobat matematika silahkan pilih cara mana yang paling mudah. Kemudian kita akan mempelajari operasi campuran. Artinya campuran di sini bahwa bilangan-bilangan itu
bisa kita tambahkan, kemudian dikurangi, dikalikan, dibagi, atau dipangkatkan ke dalam satu soal. Nah, ada aturan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan operasi campuran ini. Yang nomor 1, tingkat pertama itu adalah yang paling awal harus diselesaikan, yaitu yang berada di dalam kurung. Kemudian tingkatan selanjutnya itu adalah yang ada pangkatnya. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga itu adalah perkalian atau pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu posisinya atau kedudukannya itu sama. Sehingga yang diselesaikan itu adalah yang ditulis awal. Artinya kalau misalnya kali dan bagi yang di awal itu dikalikan dulu baru dibagi, berarti harus dikalikan dulu baru dibagi. Atau kalau yang di awal bagi baru kali, maka dibagi dulu baru dikalikan. Kemudian tingkat yang keempat itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam hal ini untuk penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya seimbang, berarti operasi yang dituliskan di awal itu yang diselesaikan dulu. Kita ambil contoh. 12 dikurangi 3 dikalikan, di dalam kurung itu negatif 5 ditambah 9, kemudian dibagi 2/3. Nah, sobat matematika bisa cermati, pada soal ini ternyata ada yang di dalam kurung, yaitu negatif 5 ditambah 9, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kita tetap tuliskan 12 dikurangi 3 dikalikan 4. 4 ini diperoleh dari negatif 5 tambah 9 tadi dibagi 2/3. Kemudian sobat matematika bisa cermati untuk yang di bagian belakang ini ada perkalian, ada pembagian, berarti yang didahulukan adalah yang kali karena ini ditulis dulu. Sehingga 12 dikurangi 12 ini diperoleh dari 3 dikalikan 4. 12 dibagi 2/3. Di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Otomatis karena pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan, berarti pembagian harus diselesaikan dulu. Berarti 12 dikurangi 12, karena ini dibagi dengan pecahan biasa, berarti harus diubah ke bentuk perkalian, dikalikan 3/2. Kemudian kurang dan kali itu lebih kuat. Kali berarti 12 dikalikan 3/2 dulu, hasilnya adalah 18. Berarti 12 dikurangi 18 hasilnya adalah negatif 6. Contoh yang lain, tentukan hasil dari 3/4 dikurangi 2/3 dikalikan 5/6 ditambah 1/2. Sobat matematika bisa cermati di sini ada 3 operasi, yaitu pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Namun untuk menyelesaikan ini, yang pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Hasilnya adalah 11/4 itu diperoleh dari 2/3/4, kemudian dikurangi 10/12 itu diperoleh dari 2/3 kali 5/6, kemudian ditambah 1/12. Mohon maaf untuk soal yang di atasnya itu adalah 1/12. Kemudian kita samakan penyebutnya 4, 12 dan 12 itu berarti KPK-nya adalah 12. Berarti 11/4 kita ubah penyebutnya jadi 12, itu berarti dikalikan dengan 3. Berarti pembilangnya dikalikan 3. 33/12 dikurangi 10/12 ditambah 1/12. Hasilnya adalah 23/12 dikurangi 1/12. Kemudian ini dikurangkan. Mohon maaf, ini hasilnya harusnya 22 ya. 22 berarti hasilnya bukan 2 tetapi 1/10 per 12. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi
1/5/6. Jadi 2/3/4 dikurangi 2/3 kali 5/6 ditambah 1/12, hasilnya adalah 1/5/6. Kita lanjutkan untuk contoh ke penerapan sehari-hari. Panitia Yakat menerima beras 150 kg, kemudian dikemas dalam kantong plastik yang setiap kemasan itu beratnya adalah 2,5 kg. Berapa paket yang dapat dihasilkan? Nah, dari ini banyak paket itu sama dengan berat total beras dibagi berat beras setiap kantong. Hasilnya adalah 150 dibagi 2,5. Nah, 2,5 itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa, berarti 150 dibagi 5/2. Ternyata itu dibagi dengan pecahan biasa, maka berubah menjadi perkalian, berarti 150 dikalikan 2/5. 150 dibagi 5 itu hasilnya adalah 30, berarti 30 dikalikan 2 hasilnya ada 60. Jadi banyak paket beras yang dihasilkan adalah 60 bungkus. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk sesi ini. Mudah-mudahan sobat matematika bisa terbantu. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.